Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu data mining. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang pengertian data mining, bagaimana dia bisa melakukan data mining, kenapa kita perlu data mining, kenapa data mining itu penting buat kita, dan bagaimana pengaplikasian data mining itu di dunia, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar 3 pembagian pemodelan dalam machine learning yang biasa kita gunakan saat melakukan data mining. Kali ini kita akan pelajari tentang supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Apa sih istilah-istilah ini dan bagaimana pengaplikasiannya di dalam data mining? Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa di dalam machine learning itu terdapat beberapa jenis pemodelan, yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Nah, sebenarnya nggak cuma 3 ini, tapi masih ada lagi yang lain-lain lagi. Tapi di sini kita akan fokus ke 3 ini. Nah, yang pertama adalah supervised learning. Jadi, apa sih supervised learning? Supervised learning merupakan teknik machine learning yang data inputnya sudah memiliki target output. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita misalkan pengen bikin suatu pemodelan. Kita udah punya data input dan outputnya juga harus sudah ada. Contoh, di sini kita punya dua. Contoh di sini ada stock prediction, yaitu prediksi saham. Itu kan sudah ada inputnya. Inputnya berupa time series bahwa hari ini segini, besok segini, dan kita ramalkan kira-kira besoknya berapa nilainya. Kemudian ini juga klasifikasi. Misal pada gambar. Misalnya kita pengen tahu nih, ini tuh gambar apa? Apakah ini gambar kucing atau gambar anjing? Itu juga termasuk ke dalam jenis klasifikasi. Dan juga termasuk ke dalam rumpun supervised learning. Selanjutnya adalah unsupervised learning. Jadi unsupervised learning merupakan teknik machine learning yang data inputnya tidak memiliki target output. Nah, kenapa tidak punya target output? Karena kita sendiri tidak tahu apa yang menjadi output atau apa yang bisa kita ambil dari sini. Nah, di sini kita menggunakan data mining untuk memberikan kita insight, sesuatu yang kita tidak tahu, untuk menampilkan kepada kita pola-pola dan juga informasi-informasi dari data. Contoh, di sini kita punya clustering dan juga asosiasi pengelompokan segmen pasar. Misal, di yang gambar pertama kita punya di sini clustering. Misal kita punya beberapa titik-titik data. Nah, kita sendiri pengen tahu nih, kira-kira ini membentuk cluster atau membentuk kelompok gak ya? Contoh kayak sekarang COVID. Kita bisa menentukan bahwa di sini banyak kerumunan orang, di sini banyak kerumunan orang. Berarti bisa jadi di 2 titik ini adalah cluster. Nah, cluster ini artinya kumpulan data yang memiliki atribut yang sama. Contoh, di sini ramai, di sini ramai, kemungkinan ini cluster COVID. Atau misal di sini ternyata orangnya sedikit, nah berarti itu tidak ada clusternya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asosiasi. Di sebelah kanan itu ada gambar trolley. Nah, maksudnya di sini adalah salah satu aplikasi dari data mining yang banyak digunakan di market. Misalnya, kamu beli suatu barang ke Alfamart misal. Kamu bisa beli roti plus beli susu. Atau misal kamu beli nugget plus beli bakso. Nah, di situ akan muncul pola. Kalau kamu beli roti, kemungkinan besar kamu pasti akan beli susu. Kalau kamu beli nugget, kemungkinan besar kamu akan beli bakso. Nah, di situ akan dikaitkan dari data-data itu untuk menciptakan suatu asosiasi. Kalau beli A, kemungkinan akan melakukan B. Kalau melakukan A, akan melakukan C. Nah, di situ kita bisa lakukan pemodelan. Jadi, bisa juga untuk optimisasi penjualan misal. Nah, yang terakhir, kita punya reinforcement learning. Jadi, ini yang sedikit lebih kompleks dibandingkan yang lain, bahwa reinforcement learning merupakan teknik machine learning dengan metode penalty and reward untuk mencapai target. Nah, di sini, kenapa kita menggunakan penalty and reward? Karena di sini kita memposisikan mesinnya itu, dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Dan itu ada banyak sekali parameter yang tidak bisa kita ukur satu-satu. Contoh, misalkan nih permainan game Atari seperti ini. Nah, di sini gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah mesin yang dia bisa memainkan game ini hingga mencapai high score atau bisa menamatkan levelnya misal. Nah, di sini kan dia bisa bergerak ke kiri ke kanan dan dia juga harus memastikan agar bolanya tidak jatuh. Dia harus mengenakan semua yang ada di atasnya. Itu kan banyak sekali parameter harus diukur. Nah, di sini kita bisa menggunakan reinforcement learning dengan teknik
kita berikan reward kepada mesinnya kalau dia bisa melakukan tugasnya, dan kita berikan penalti kalau dia gagal melakukan tugasnya. Contoh yang lain misalnya di self driving car. Di situ nggak mungkin kalau kita harus membuat algoritmanya dari awal. Ini mobilnya harus jalan ke sini ke sini ke sini, harus ada ini, harus melakukan ini. Saat ada lampu merah, saat ada ini, harus ada ini. Semuanya harus dilakukan dengan cepat. Kalau manusia dia bisa tanggap dengan lingkungannya, tapi kalau mesin dia butuh kita program. Nah, di sini dengan menggunakan reinforcement learning, dia bisa belajar lebih cepat dan tanpa perlu kita program secara eksplisit. Ingat pengertian dari machine learning bahwa kemampuan mesin untuk bisa belajar tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Mungkin cukup sekian untuk pengenalan supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Sampai ketemu di video yang akan datang.